الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sholat maghrib rahimahullah, mari kita sama-sama mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah karunia yang sangat besar, ditetapkan dalam hati kita iman dan Islam. Ini merupakan anugerah besar yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salah satu wujud rasa syukur atas karunia itu adalah kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar nikmat-nikmat berikutnya bakal kita dapatkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Kita menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita memulai taklim, alangkah eloknya saya memperkenalkan diri dulu. Sepakat. Ya, memperkenalkan diri dulu. Jadi asbabul wurudnya saya sampai ke sini itu tadi pagi itu ditelepon sama Ustaz Fahru Rozi, berkenan untuk menyampaikan taklim. Saya bilang untuk tidak malam Senin atau malam Selasa atau malam Sabtu, tetapi malam Minggu. Sebab kalau malam Senin itu saya rutin di Masjid Ar-Royan, jadi pada hari. Kalau malam Sabtu di masjid dan malam Kamis di Masjid Al-Muhajirin. Malam Selasa juga ada zikir Asmaul Husna dan Latif Al-Aqwas. Maka alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan hadirin sekalian. Saya itu tinggal di Perum 1 di Jalan Bawah Raya. Nama saya itu Muhammad Akram Solihin. Jadi asli orang Bumiayu. Ada orang Bumiayu sini? Orang Jawa, wonten. Niki kula niki yang Jawi. Hadirin rahimakumullah. Salah satu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar ini adalah majalisul ilmi. Suatu ketika salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya bahkan berbagai macam hadis ini sanadnya itu kepada beliau itu hampir mayoritas. Kalau kita mendengarkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Nah ini Abu Hurairah itu suatu ketika memasuki pasar
itu tiba-tiba berteriak di hadapan para pedagang, ngapain kalian pada di sini? Itu di masjid warisannya Kanjeng Nabi itu sedang dibagikan. Ini kalau di Tangerang itu Kanjeng Nabi familiar gak Kanjeng itu? Kayaknya kurang ya. Nabi warisannya Nabi Muhammad itu sedang dibagikan. Warisannya Nabi Muhammad sedang dibagikan. Ini orang yang di pasar ini menghentikan dagangannya dan kemudian pergi ke masjid. Ngapain? Pas begitu sampai di masjid ternyata tidak ada pembagian warisannya Nabi Muhammad. Yang ada hanya majelis-majelis di mana ada satu guru, kemudian di sekelilingnya ada beberapa santri murid. Di kelompok sana ada yang sedang mengajarkan Al-Quran, ada yang sedang mengajarkan fikih, ada yang sedang mengajarkan akidah, ada yang sedang mengajarkan ini itu. Kemudian para pedagang itu mengatakan, ya Aba Hurairah, limadza kadzabta? Kenapa engkau berbohong kepada kami? Di masjid sedang ada taklim, tidak ada pembagian warisannya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwa majalisul dzikri, majalisul ta'lim merupakan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya termasuk orang yang bersyukur sekali ya, di Masjid Nurul Amin. Nurul Amin ini DKM kemudian memfasilitasi kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mereka ini sedang mendirikan bagaimana warisan Nabi ini sedang dihidupkan. Maka kita memohon pada Allah mudah-mudahan DKM Masjid Nurul Amin dan juga jamaahnya ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kami sangat menghormati jajaran DKM Masjid Nurul Amin, kemudian para asatidz, kemudian para sepuh, para pini sepuh, ya, orang yang dituakan, para pendiri, ya, Bapak RW, kemudian Bapak RT, semuanya yang ikut andil dalam rangka mensiarkan Masjid Nurul Amin ini. Ini saya yakin ini semua atas maunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat bagaimana orang tua saya ini, saya menceritakan orang tua. Orang tua saya itu di kampung. Nah, di sini ada yang paling sepuh nggak di sini? Ada yang umurnya udah mau 90 tahun sini, ada nggak? Oh, nggak ada ya. Bapak saya itu umurnya itu udah 90 tahunan lewat. Kalau saya tanya tadi, Pak, lahirnya kapan? Wah, waktu Jepang turun apa itu? Pokoknya udah cerita DI, TI. Wah, waktu zaman DI, zaman apa itu Jepang turun ke Jawa, masih pakai pakaian itu masih pakai kalung boni gitu. Itu seperti itu. Itu sampai sekarang beliau itu masih ngasuh anak-anak kecil. Cuman ngaji turutan, kalau di Jawa kan itu turutan ya. Kalau sekarang kan udah ganti pakai ikro ya. Kalau dulu pakai turutan, bahkan ninja sekarang ada anak ninja ada. Alif jabar A itu kan alif jari UI, alif pese UA,
mengeja itu dari alif sampai amma yatasa'alun selesai itu masih ngajar, masih ngeja. Jadi kalau alhamdulillah alif lam sukun fathah al hamim sukun fathah hamdal domadu al hamdul lam lam tasdid kasrul lil lam fathah kasrul lillahi robba tasdid fathah robba lam sukun kasrul bil ain fathah al lam fathah. Ya benar, mim dia sukun kasrul linut fathana robbil alamin. Alif ro tazid fathah ar roha sukun fathah roh mim fathah ma nun ro tazid kasrul nil ro fathah roha ya sukun kasrohi mim kasromi ar-rahmanir rahim. Itu dari alif sampai amma yatasa'alun itu dieja seperti itu. Orang dulu makainya rotan. Itu beneran Ustaz. Jadi kalau salah dia bercegar. Jadi kalau anak sekarang digituin kan langsung lapor ke polisi. Dan sampai sekarang umur 90 tahun lewat itu masih ngajar. Masih kalau pergi itu, kalau musola yang lain itu masih apa itu? Ngempit apa? Pokoknya bawa tas isinya kitab, kemudian bawa payung sebagai tongkat untuk kenal istilahnya, ngajar dari musola ke musola yang lain. Saya pernah bertanya kepada bapak saya itu, Pak, kenapa sampai mau ngajar kayak begitu? Ternyata beliau dulu ketika Abu Yadiyati Cidari Pandeglang itu pernah nyantri ke Mbah Dahlan waktu Congol Magelang. Itu Mbah itu pernah mengatakan bahwa tarekat Aiman ngaji. Jadi kalau orang Tangerang asli kan pasti tahu itu. Tarekat Aiman ngaji, bahwa jalan laku hidup beliau itu adalah ngaji. Laku hidupnya ngaji. Karena ngaji itu sangat luar biasa. Keberkahan daripada ngaji itu sangat luar biasa. Ini sebelum masa pandemi, ini Bapak sekalian, saya itu kalau hari Ahad itu ngaji di Kuitang. Tahu di Kuitang ya? Itu di Jakarta, di Habib Abdurrahman. Kemudian sekarang udah turun ke anaknya Habib Ali, begitu Habib Abdurrahman sudah tidak ada. Itu ngaji dan ngaji terus menerus. Makanya alhamdulillah begitu saya mendengar dari Serkarul Wazini, katanya di Masjid Nurul Amin ada pengajian, ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala ini berikan kepada kita semua. Tadi saya bertanya nih kepada Ustaz, jamaahnya ada berapa? Wah, sekitar 15-an. Saya kaget. Saya itu pernah membuka taklim di rumah, di masjid. Itu jamaahnya itu waktu itu cuma 5, 10 gitu. 5, 10. Ketika saya mengadu di bahasa Jawa itu wadul. Jadi wadul itu mengadukan kepada Habib Ahmad bin Nuwun Sewu, minta doa restu bin, dan bilang Habib Ahmad bin Naufal Salim Jindan yang ada di Ciledug. Ada apa ya Ustaz? Minta restu, saya sudah mengadakan taklim di rumah. Materinya apa? Yang saya kaji itu ya pembacaan rotin, ratiban. Ya. Kalau ada yang manakiban, ada yang membaca rotin. Saya membaca rotin. Rotin al-Qasbin. Kemudian yang saya kaji itu kitab An-Nasoi Ad-Diniyah. Ya kan? Kata beliau kayak begitu. Jamaahnya cuman ada 5 bin, kaget beliau. Wah, 5 itu udah kebanyakan. 5
5 itu udah kebanyakan. Itu udah banyak. Kemudian dia menceritakan dia itu Nabi Nuh alaihi salam itu ratusan tahun ngajak orang untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Ternyata yang didapat cuma 80 umat. Itu Nabi Nuh ratusan tahun dakwah cuma dapat 80. Kalau Ustaz sekarang kayak begitu kapok gak kayaknya? Ratusan tahun ngajak umat cuma dapat 80, itu kayaknya besoknya udah mundur. Ya, kayak kita di sini besok yang ngajar nih, bukan saya umpamanya. Ya mungkin protoling ya 1 2 mundur, 1 2 mundur, 1 2 mundur, cuma 2 orang 3 orang. Kayaknya bakal protoling besok bubarin aja pengajian lah. Ya. Itu bagaimana Habib Ahmad mengatakan 5 orang itu udah terlalu banyak, beliau mengatakan. Kebanyakan. Ya sebab apa? Jamaah itu melebihi 1 orang itu udah jamaah. Jadi kalau yang ngajak cuma 1 ya cuma 1. Itu juga sudah termasuk ngaji. Makanya kita nggak boleh putus asa dengan sedikitnya jamaah. Saya diingatkan oleh guru saya itu, beliau mengatakan yang tampak sedikit ya, tetapi yang hadir, yang tidak kelihatan, insya Allah jauh lebih banyak daripada yang kita lihat. Kan kita meyakini itu dalam kitab taklim, di dalam kitab hadis, berbagai hadis disebutkan ketika di situ ada majalisun taklim, ada majalisun dzikr, itu malaikat menyaksikan, memberikan naungan dengan sayap rahmatnya. Bahkan dalam kitab Durratun Nasin, hattal hut, bahkan binatang-binatang yang paling kecil sekalipun yang ada di pedalaman lautan, mereka itu mendoakan mereka-mereka yang sedang duduk untuk mencari ilmu. Makanya ya Allah ya Rabbi, ngaji luar biasa. Di tetangga kampung saya, Bapak Ibu sekalian, itu ada orang yang kuliah subuh itu setiap hari, setiap hari kuliah subuh. Ada cara kuliah subuh. Pokoknya habis subuh ngaji. Ada ustadznya, ada kiainya. Habis subuh ngaji. Sehingga ada istilah julukan mereka itu SA, santri abadi. Santri abadi. Karena yang ngaji ya itu aja. Ya. Berkurangnya itu kalau ada yang wafat, wah ini fulan wafat, berkurang 1. Tapi besoknya ada yang nambah lagi, ada yang isi slot kosong, gitu. Langsung Allah ganti 1 juga. Itu ngaji. Di dalam kitab Al-Qirtos, susunan Habib Ahmad bin Abdullah Al-Qirtos, kitab Qirtos ini salah satu kitab yang mensyarahi Ratib Al-Qirtos, bahwa Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Lau thawaba majalisi dzikri bada 'alan nas lattataruhum wa taraku sultanin sultana wa dusukin suqah." Seandainya pahala majlis itu ditampakkan kepada manusia. Sekali lagi, seandainya pahala majlis itu ditampakkan kepada manusia, lattataluhum, niscaya antar mereka itu bakal rebutan kepengen ikut majlis. Wataraku sultanin sultanah, mereka yang berebut kekuasaan
yang menduduki jabatan bakal meninggalkan jabatannya. Mereka yang punya pasar, mereka yang punya bisnis bakal meninggalkan bisnisnya. Mereka akan lebih memilih ikut di dalam satu majelis. Itu Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Lau tawabal majalisi bada alarna. Seandainya pahala satu majelis itu ditampakkan oleh Allah kepada manusia, maka saya juga beruntung ini, Ustaz, bersyukur. Ya, majelis di sini nggak semua orang itu tahu. Ini saya yakin kalau seandainya ditampakkan oleh Allah kepada manusia sekitar Masjid Nurul Amin mengadakan pengajian, kayaknya satu dus air mineral kurang, bakal bisa numpuk, bisa jalanan bisa ditutup. Saya kalau seandainya pahala itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya majlis ilmu, majlis zikir. Ya, makanya sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pentingnya kita itu belajar tentang ilmu pengetahuan? Sebab Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, hanya penegasan. Qul, katakan ya Muhammad, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, orang-orang yang diberikan pengetahuan dengan orang-orang yang tidak diberikan pengetahuan, sama apa beda? Beda. Contoh, ini contoh aja ini. Tadi masuk ke dalam masjid, ingat gak Kak yang tadi? Ingat gak? Enggak, saya nanya ingat apa enggak? Ingat. Ya benar ya. Benar ya, ingat ya. Atau jangan-jangan lupa. Masuk ke masjid itu kaki kanan. Ini ilmu ini. Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita, kalau kamu masuk masjid pakai kaki kanan. Ada yang satu masuk ke masjid pakai kaki kanan juga. Tapi yang satu nggak tahu bahwa itu sunnah. Sama-sama masuk pakai kaki kanan, yang satu tahu bahwa itu sunnah, yang satunya lagi nggak tahu bahwa itu sunnah. Di hadapan Allah berbeda tempatnya. Yang satu dapat pahala karena itu tahu sunnah Nabi, yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Ini pentingnya ngaji di sini. Pentingnya ngaji itu di situ. Ya, bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu betapa banyak sunnah-sunnah nabawiyah yang semestinya kita ketahui semua. Dari bangun tidur, coba Bapak Ibu sekalian, kan sering tuh ada majlis maulid jadi malam, ada. Kan kita mesti mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Itu kan kayak begitu. Ya, dalam hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orangnya yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, ia kelak bakal di surga bersamaku nanti.
Muhammad SAW itu mengatakan dalam hadisnya seperti itu. Pernah nggak dibahas tentang sunnah-sunnah Nabi itu Bang? Nah ini tugas dari majelis ilmu itu ke situ. Kita mendengar ajakan mengikuti sunnah Nabi, maka mesti ada yang menerangkan ini sunnah, ini bukan sunnah, ini sunnahnya seperti ini sunnahnya seperti ini. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi 'ulumi. Beliau pernah mengatakan dalam 2 rakaat kita sholat itu ada 1000 sunnah. Ada 1000 sunnah. 2 rakaat ada 1000 sunnah. Ada sunnah lahiriah, ada juga sunnah batininya. Ya, yang kita pahami sunnah itu apa? Ya Allah, kalau malam Jumat kita udah ngomong jangan lupa sunnah. Yang dipahami cuma itu saja. Padahal masih banyak sunnah-sunnah yang mestinya kita kaji. Nah sekarang kan di media sosial kan beredar itu, wah ada ustadz sunnah ibadah kayak gitu. Bahkan jual celana aja ada jual celana sunnah, itu ada yang kayak gitu. Ada yang memahami sunnah itu jenggot, ada yang memahami sunnah itu celana sepotong, ada yang memahami sunnah itu seperti ini. Padahal sunnah itu sangat luas sekali. Ya, ini contoh kecil. Kita kalau bangun tidur baca doa apa enggak? Enggak, ini jujur. Ya. Atau jangan-jangan, nah ini gede banget ini gelasnya nih. Wah ini gede banget ini. Dari rantai ini. Kita contoh bangun tidur. Kita terkadang diajari sama anak atau bahkan cucu yang masih TK doa bangun tidur. Saya sedikit aja ini ngomong soal sunnah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan mestinya doanya kayak gitu ya. Ini saya nanya ini baca nggak ini kalau bangun kayak gitu? Ini padahal sunnah. Jadi kalau kita bangun tidur itu mestinya baca. Coba kita perhatikan nih arti daripada doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah kau matikan kami, ya kan? Wa ilaihin nusyur, dan kelak kepada Engkau ya Allah kami akan kembali. Itu doanya indah kan? Ini kalau kita kaji ini, kalau kita ngaji doa ini saja, ya Allah ada makna tersirat apa kita itu minta panjang umur. Walaupun kita nggak minta ya Allah panjangkan umur kami, nggak usah itu. Cukup dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Makanya di sini ada yang bangunin subuh kan? Apa langsung ada? Ada nggak? Ada yang bangunin subuh? Kita kan sekarang jam 4 lewat, jam berapa lewat 5? Ya,
minimal jam 4 kurang seperempat itu sudah ada yang bangunin. Assalamualaikum. Kemudian langsung dituntut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu tugasnya benar ya, Pak yang berbaris ini besok. Itu seperti itu. Jadi kalau bangunin ini bangunin, diingetin maksudnya. Jangan langsung ada akhir kalau pada lari, ini jamaah subuh, ditok-tok dulu. Alhamdulillahilladzi ada doa tersirat bahwa kita itu panjang umur. Kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat yang akan aku berikan kepada kalian. Nah, kita mensyukuri, kita bangun lagi setelah kita ditidurkan beberapa saat. Artinya apa? Kalau kita bersyukur ditambah nikmat, berarti besok bakal dibangunkan kembali oleh Allah. Sebab ada orang yang tidur itu tidur seterusnya, banyak gak? Saya punya tetangga gitu, Ustaz. Punya tetangga kayak ada yang kayak gitu, pamit ke istrinya, "Mak, saya mau tidur." "Oh iya, tidur." Ternyata pamitnya itu buat seterusnya. Dibangunin biasanya subuh jamaah, dibangunin gak bangun. Nah, ini luar biasa. Maka ketika kita mengucapkan ini baru satu sunnah ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Nah, kemudian bangun tidur, kita langsung kemana ini? Langsung buka handphone. Nah, sekali lagi tren ini Ustaz. Baik. Jadi bangun tidur langsung ngambil handphone. Ini ya. Ada yang mengatakan itu setan gepeng. Langsung lihat status, lihat apa. Ada yang kayak begitu. Kita kan mestinya bangun tidur ya dulu lah. Kalau secara medis kan kita nggak boleh langsung tidur, nggak boleh. Sebab kesiapan jantung kita itu dibuat stabil dulu. Kalau orang sekarang maunya biar nyawanya nyambung dulu. Bangun tidur, langsung kita ke kamar mandi. Kalau ke kamar mandi kita ingat nggak pakai kaki apa? Kaki kiri. Ingat nggak saya nanya? Baca doa apa enggak? Nah, ini kalau ngomong masalah sunnah ini. Jadi sunnah itu nggak boleh kita reduksi atau kita perkecil yang taunya cuma malam Jumatan doang. Ini nggak boleh. Ini kalau udah ngaji ini nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Jangan ngomong mah nyunah yuk, nggak boleh. Kalau udah ngaji gitu. Jadi kalau malam Jumat ya nyunahnya baca surat Kahfi, ya. Kemudian baca sholawat, kita bersedekah, nyenengin keluarga. Ya, kalau yang kayak soal itu mah ya nggak usah mesti malam Jumat. Nah, ini penting buat kita. Nah, ini begitu kita masuk ke WC pakai kaki kiri, ada doa yang kita baca itu. Allahumma inni a'udzubika terus minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah,
baik itu penyakit rohani, terlebih itu penyakit jasmani. Pakai kaki kiri. Saya termasuk yang fanatik nih Pak. Begitu masuk WC pakai kanan, saya mundur lagi. Ini saya. Mungkin karena refleks itu. Kaki kanan langsung mundur lagi saya. Ambil kaki kiri. Ya Allah, barang sepele ini kan sepele ini. Tetapi luar biasa. Ada orang yang berpotensi mendapatkan pahala itu bisa jadi bukan karena ketika ia membaca Al-Qur'annya, bukan karena ia puasanya. Dari hal yang sepele ternyata kita mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. WC sepele enggak? Nah itu ada orang yang berobat ke rumah sakit, biayanya mahal. Mahal nggak? Mahal. Ya walaupun kenapa ada BPJS juga termasuk, tetap aja ada biaya yang dikeluarin. Ya, coba kita sedikit apa itu mengupas sedikit aja itu. Kita itu bisa sehat itu bisa disebabkan oleh WC. Habib Lutfi Pekalongan itu pernah mengatakan, ketika kita masuk pakai kaki kiri, beliau mengatakan secara medis itu yang berfungsi adalah paru-paru kanan. Paru-paru kanan punya fungsi untuk mengcounter segala bakteri, baksil, virus yang bersumber dari WC yang kita masuki. Jadi begitu kita melangkah pakai kaki kiri, yang fungsi adalah paru-paru kanan. Di WC itu penyakit melulu itu. Apalagi nggak pernah kita sikat, nggak pernah kita bersihkan. Sumber penyakit itu di WC. Berbagai macam virus, ada bakteri, di situ ada. Makanya kita disuruh oleh Kanjeng Nabi, yuk kita masuk ke WC pakai kaki kiri. Doanya juga jelas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari berbagai macam penyakit dan juga kotoran, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit ruhani. Ini sunnah yang sering kali kita lupakan. Nah, di dalam WC kan aktivitasnya macam-macam tuh. Ada yang hidupnya pakai gayung, cara pegang gayungnya ada yang macam-macam. Ada yang di WC sambil rokok, ada yang di WC sambil nulis status, itu ada yang di WC lagi sambil megangnya. Padahal mestinya kalau di WC itu kita khusyuk. Artinya khusyuk itu kita tenang. Nggak boleh ngobrol. WC-nya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian yang penting lagi, begitu keluar WC apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afini wa'fu anni. Ini sepele. WC itu sepele sekali. Bahkan ada ajaran dari Kanjeng Nabi, kalau itu doanya kepanjangan, cukup dengan kalimat ghufronaka, Rob, ampunanmu ya Rob. Ternyata saya baru mengetahui. Saya dengar dari para guru kami itu, mereka mengatakan bisa jadi wasilah WC, ya, yang tidak ada harganya sama sekali. Kita itu berpotensi justru
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tidak mesti di masjid, ternyata tidak mesti di tempat mulia untuk mendapatkan ampunan. Wasilah WC itu bisa jadi kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nah itu kan keren sekali, luar biasa. Coba kita perhatikan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha. Ya Allah, aku memuji syukur kepada Engkau. Alladzi adhaba 'anil adha, yang telah menghilangkan dariku penyakit. Ada orang yang nggak bisa kencing, berapa juta itu? Ya, ada nggak? Ada orang yang sampai nggak bisa buang air, berapa ratus juta biar bisa buang air. Ada orang yang nggak bisa kencing, entah itu kena prostat, entah itu kena batu batu ginjal, berapa puluh juta. Tapi wasilah WC, ya Allah, segala puji bagi Engkau, adhaba 'anil adha, yang telah menghilangkan dariku penyakit-penyakit. Nah, kita kembali ke Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Kita keluar WC itu ternyata ada doa tersirat agar kita diberikan kesehatan. Tanpa kita minta, ya Allah, sehatkanlah badanku. Di situ ada kalimat bahwa kita ini minta disehatkan oleh Allah. Apalagi wa'afini, dan sehatkanlah ruhaniku. Makanya sebenarnya saya kurang sepakat, Ustaz, kalau mensana in corpore sano, badan yang jiwa yang sehat letak pada badan yang sehat. Itu orang-orang gila itu banyak juga yang badannya sehat-sehat ya. Jadi ya koker-koker. Bahkan mereka itu nggak pakai baju itu nggak masuk angin. Nah ini penting buat kita. Wa'afini, sehatkan ruhaniku. Ini penting. Apalagi yang paling penting, wa'fu anni ya Rabb, maafkan segala dosaku. Wa'fu anni. Coba wasilah WC ya Allah ya. Wasilahnya sepele sekali. Bisa jadi kita berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu sujud kita, istighfar kita enggak tahu. Makanya sedikit tetapi luar biasa inilah yang kita dapatkan dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian kita keluar dari WC ini kemudian membaca doa itu dengan menggunakan kaki kanan. Jadi say goodbye di WC. Kita mendapatkan kesehatan melalui wasilah kamar kecil. Kita mendapatkan ampunan dari wasilah kamar kecil. Jadi kita nggak usah muluk-muluk terlalu besar sampai ke sana. Kita perhatikan yang kecil-kecil itulah. Makanya penting buat kita itu kita bersihkan WC kita dengan sendiri. Ya. Sebab sekali lagi dari situlah kemudian kita bisa jadi mendapatkan kesehatan dan bisa jadi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prolog dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada DKM Masjid Nurul Amin, Bapak RW, para sesepuh yang ada di masjid ini, telah memberikan fasilitas untuk kita bersilaturahmi pada malam hari ini. Ar-ruhu al-arwahu
kesempatan yang baik dan